Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, soal jawab seputar manhaj dakwah kontemporer yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita akan membahas poin yang ke-9. Cetakan saya halaman 12. Ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, hal hunaka ba'sun fit tahdziri min hadhil firaqi al mukhalifati liman haji ahli sunnati wal jamaati. Apakah boleh mentahdzir, memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah? Sekali lagi ada pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, apakah boleh mentahdzir, memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kata beliau, kita mentahdzir semua yang menyelisihi, yaitu tadi menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekadar menyelisihi hawa nafsu kita, bukan sekadar menyelisihi pendapat kita, namun yang menyelisihi manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah, menyimpang dari akidah salaf, maka kita tahdzir. Tahdzir artinya memperingatkan. Hati-hati, ini kelompok sesat, ini dai penyesat umat. Itu namanya at-tahdzir. Dan as-salafus saleh, di antara kebiasaan mereka, manhaj mereka selalu memperingatkan umat dari bahaya
kesesatan ataupun orang-orang yang sesat menyesatkan. Nanti akan kita baca footnote-nya. Nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita mentahdir semua yang menyelisihi, yaitu manhaj salaf tadi, manhaj Ahlussunnah secara umum. Footnote 22, ya kalau cetakan ana, ini ada catatan-catatan kaki yang sangat berharga yang ditulis oleh murid Syekh Shalih bin Fauzan yang sudah kita baca kemarin, yaitu Syekh Abu Abdillah Jamal Ibnu Furaihat Al-Harithi rahimahullah ta'ala. Catatan kakinya dari beliau. Ini juga luar biasa, penting dan berharganya. Maka kita baca, kata beliau, wa hadza da'bus salafi. Ini kebiasaan ulama salaf, yaitu mentahdzir dari seluruh kelompok, individu, oknum yang menyimpang dari akidah atau manhaj salaf. La yaskutun. Mereka tidak pernah diam dari kesesatan penyimpangan. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dan ini juga termasuk hadis yang dibawakan oleh para ulama tentang keutamaan ilmu dan para pembawa ilmu. Rasul bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil, oleh para ulama. Apa tugas mereka? Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Menafikan, menolak penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wantihalal mubtilin. Membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Dan yang ketiga, tugas para ulama, wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Menyingkap takwilnya orang-orang yang jahil. Ini tugas para ulama. Yang diantaranya tadi mentahdzir dari kesesatan, dari penyimpangan. Makanya jahil atau sesat, orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah namun fobi, alergi dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Sedikit-sedikit membantah, sedikit-sedikit mentahdzir. Selama tahdziran, bantahan itu di atas bukti yang nyata, di atas kaidah-kaidah para ulama salaf, maka itu adalah ilmu, itu adalah kebenaran yang wajib diterima. Kalau tidak diterima, itu namanya al-kibr, kesombongan. Kata Rasul, al-kibr batal haq wa ghamtun nas. Ya, terkadang ada manusia-manusia yang naudzubillahi min dzalik mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, namun ketika ustadznya atau tokohnya dikritik, dibantah dengan bukti yang nyata, ini postingan ustadz Anda, ini adalah bantahannya. Namun terkadang tadi sedikit-sedikit membantah. Apa nggak ada pekerjaan lain kecuali membantah? Naudzubillahi min dzalik. Padahal tadi sebutkan salaf yang tidak pernah membantah. Imam Bukhari misalnya, di kitab terakhir Sahih Bukhari, ini dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab judulnya At-Tauhid. Sebagian manuskrip kata para ulama itu judulnya Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Apalagi di kitab-kitab akidah, hampir rata-rata kitab akidah pasti ada Ar-Rad, bantahan secara tersurat maupun tersirat. Ketika para ulama menyebutkan al-iman qaulun wa amalun, iman adalah ucapan dan perbuatan, itu adalah bantahan kepada kelompok Al-Murji'ah. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam kitab Al-Iman, ya kalau kita buka Sahih Bukhari ada kitabul iman, ada kitabut tauhid.
Intinya isinya berupa bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah salaf tentang iman, tentang tauhid asma wa sifat. Makanya kemarin malam kalau nggak salah kita sampaikan, di antara ciri khas ahlu sunnah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan hafizahullah ta'ala, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang ada di Saudi Arabia, tepatnya di kota Ha'il. Beliau mengatakan tadi, hirsuhum ala nasyid akidati sahihah warad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Ciri khas dakwah salafiyah ahlussunnah wal jamaah, antusiasme mereka dalam menyebarkan akidah yang sahihah sekaligus membantah yang menyelisih. Mereka tidak diam. Siapapun yang menyimpang dibantah. Apalagi memang kesesatannya sudah menyebar kemana-mana, terutama di medsos misalnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza kana al-munkar alaniyatan yajib ar-rad alaniyatan. Kata beliau, apabila kemungkaran itu terang benderang di hadapan orang banyak, maka boleh bahkan wajib membantahnya terang-terangan. Sebagian orang naudzubillah min dalik, mereka posting di medsos. Ketika dibantah, ngeles mengatakan, wah fulan ini cari-cari kesalahan saya. Ini kebalik, kesalahannya yang mencari orang untuk membantah. Kesalahannya disebarkan, ketika dibantah merasa apa terdolim. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi bahayanya kesesatan kalau tidak dibantah, terus akan merajalela. Sekali lagi ulama salaf, mereka da'buhum annahum la yaskutun, tidak pernah tinggal diam dari kemungkaran. Bal yungkirun alaman yaskut, bahkan lebih dari itu. Ulama salaf tidak tinggal diam dari kemungkaran, dari kesesatan orang yang sesat, bahkan mereka mengingkari orang yang diam dari kesesatan. Inginnya selamat. Kalau istilah orang Arab, sakin taslam. Kalau majah bahasa Arab pakai sukun semuanya. Ya, nggak usah dibaca domahnya, kasrahnya, biar apa? Selamat. Sebagian dai kita demikian. Bahkan ada yang dulunya gencar membantah, mengkritik, kesesatan. Sekarang sudah berpindah daripada ribut-ribut. Ya sudahlah. Bergelut dengan tadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hanya membahas masalah parenting. Ya, ini sekali lagi kemerosotan di antara sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah as-salafiyah. Padahal salafus saleh, mereka tidak tinggal diam dari kemungkaran kesesatan, bahkan mereka mengingkari orang yang diam. Apalagi yang tadi, yang sudah terbiasa membantah, kemudian tiba-tiba berhenti cari aman. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dibawakan sebagai riwayat di sini. Qala Muhammad ibnu Bandar al-Jarjani lil Imami Ahmad. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Bundar al-Jarjani kepada Imam Ahmad, innahu la yashtaddu alayya an aqul fulan kada wa fulan kada. Sesungguhnya berat untuk aku mengatakan si fulan itu sesat, si fulan itu menyimpang. Faqala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, idza sakatta anta wa sakatu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kata Imam Ahmad, kalau ente diam, ana diam, kapan orang yang jahil tahu mana yang benar dari mana yang salah? Namun tentunya tadi dengan bukti yang ilmiah, dengan bukti yang nyata dan bantahan yang hak. Jangan asbun, jangan asal menuduh. Naudzubillahi min dzalik. Terkadang ada, makanya sering kita sampaikan, Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan. Di antaranya dalam masalah tahdzir, bantah membantah, pertengahan. Enggak semua bantahan diterima, enggak semua bantahan ditolak. Jangan mengatakan sedikit-sedikit bantahan, kemudian jangan mengatakan ini pasti benar bantahannya, tidak. Timbang kembali, apakah bantahannya itu dengan bukti yang nyata? Apa sekedar halusinasinya dia saja?
Atau apakah dia membantahnya dengan ilmu atau dengan kejahilan? Harus apa? Dikoreksi terlebih dahulu. Tidak boleh asal apa? Diterima, ditolak bantahan atau kritikan tersebut. Timbang apakah ada buktinya. Misalnya ada tulisan bantahan, mentahdzir, si fulan itu sesat. Buktinya apa? Postingannya di medsosnya dia. Ya, ini ucapannya dia. Ini bantahannya. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, qala al ulama. Maka ini adalah hak. Tidak boleh ditolak. Adapun sekedar katanya si fulan itu demikian, katanya. Ya. Atau membantahnya dengan kejahilan. Ada sedikit cerita. Ada seseorang yang membantah anak pribadi. Sebetulnya dia pernah dulu duduk di majelis anak. Ketika itu dia mengkritik tulisan anak yang berkaitan dengan Imam Al-Harawi. Ini juga ada kaitan dengan pembahasan yang sekarang ini. Itu tulisan singkat anak, judulnya Diam Jangan Membantah. Diam Jangan Membantah. Itu kisahnya Imam Al-Harawi rahimahullah pernah berkata, uritu ala sayf khamsa marrat. Aku pernah diancam dengan pedang sebanyak 5 kali. La yuqalu li utruk atau irji'an madhabika. Kata Imam Al-Harawi, aku diancam dengan pedang, tidak diancam untuk aku meninggalkan mazhab salaf, tidak. Ya, kata beliau, tidak dikatakan kepadaku tinggalkan manhaj salaf, tidak. Walakin yuqalu li uskut. Namun aku diperintah, diancam untuk aku diam, tidak membantah. Paham ya? Jadi Imam Al-Harawi diancam oleh ahlul bid'ah untuk beliau tidak mentahdzir, membantah mereka. Disuruh diam. Paham ya? Itu postingan ana. Ya, karena emang ana ketika sering membantah ada bisikan-bisikan itu. Sudah, jangan bantah. Sesama apa? Dai salafi. Kalau kesesatannya jelas masalah akidah, usul sunnah, ya kita nggak bisa tinggal diam meskipun dari apa? Yang mengaku ahlu sunnah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Itu tulisannya mungkin tahun 2020-an waktu pandemi apa gitu. Kemudian ada satu orang yang membantah Imam Al-Harawi itu ahlil bid'ah. Abdurrahman Thaib istilahnya menukil ahlil bid'ah di tulisannya. Paham ya? Kemudian dia dengan sombongnya, dengan kayak paham-paham betul, dia mengatakan, lihat kitab Syiar Alamin Nubala karangan Imam Dhahabi. Kayaknya apa? Ya, luar biasa, dia paham betul Imam Al-Harawi itu mubtadi' seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Paham ya? Kita buka kitab Syiar Alamin Nubala yang dia inginkan tentang Imam Al-Harawi. Ya, sempat ini kita bacakan di sebagian kajian kita di Surabaya. Kita bukakan kitab langsung, Syiar Alamin Nubala. Ternyata luar biasa pujian Imam Dhahabi kepada siapa? Imam Al-Harawi. Bahkan beliau mengatakan secara globalnya, beliau mengatakan Imam Al-Harawi adalah ahlus sunnah khalisan mahdon. Beliau adalah ahlus sunnah yang murni. Paham ya? Ini orang nggak mikir. Membantah ana, kemudian dikasih rujukan. Rujukannya membantah dia sebetulnya. Paham tuh? Ini orang yang membantah, asbun saja. Sampai kita katakan GBLK-nya itu luar biasa parahnya. Tahu GBLK? Gobloknya luar apa? Luar biasa. Dia nggak baca kitab itu. Orang disuruh baca, padahal itu senjata untuk membungkam dia. Intinya apa? Jangan asbun. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Dalam membantah, mentahdzir juga demikian. Jangan apa? Asbun, jangan asal posting. Harus betul-betul teliti karena semuanya akan ada pertanggungjawaban di
di hari kiamat. Kita diam, ada pertanggungjawaban. Ente sanggup membantah, nggak membantah, ada pertanggungjawaban. Ya, ente membantah tanpa ilmu, ada pertanggungjawaban. Semua ada pertanggungjawaban. Ya, jangan mengatakan, jangan suka membantah, nanti pertanggungjawaban di hari kiamat. Loh, ente nggak membantah juga akan ada apa? Pertanggungjawaban di hari kiamat. Ada sebagian yang ngeles ketika dibantah, nanti saya akan tuntut di hari kiamat. Silakan tuntut. Ya, kita apa membantah lillah wa fillah, kita membantah dengan apa? Ilmu dan hujjah, dengan bukti yang nyata. Justru ente yang menyebarkan kesesatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man da'a ila dhalala kan ali wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Barang siapa yang menyebarkan, mengajarkan, menyeru kepada kesesatan, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Maka sekali lagi, jangan tertipu dengan slogan tadi. Jangan suka membantah, nanti semua akan ada pertanggungjawaban. Sekali lagi, salah. Mereka lebih paham tentang akan hal ini. Namun mereka tidak pernah diam. Imam Ahmad mengatakan, jika ente diam, ana diam. Dari mana, kapan orang jahil akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Apalagi kalau yang menyebarkan kesesatan, orang-orang yang menisbatkan kepada ahli sunnah, kalau nggak dibongkar kesesatannya, maka banyak korban-korbannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau lagi, wa indama su'ilal Imam Ahmad an Husain al-Karabisi qala lis-sa'il huwa mubtadi'. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang seorang yang bernama Husain al-Karabisi, beliau berkata, huwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Imam Ahmad tidak mengatakan jangan menghibah, jangan bicara tentang orang muslim, tidak. Kalau memang sesat dan layak dikatakan mubtadi', ya sudah mubtadi'. Wa qala fi maudhi'in akhar, beliau Imam Ahmad juga mengatakan, Iyaka wa Husain al-Karabisi. Hati-hati, jauhilah Husain al-Karabisi. Wala tukallimhu, jangan engkau berbicara dengannya. Wala tukallim man yukallimuh, dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Sampai demikian Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Husain al-Karabisi, menurut sebagian ulama, beliau salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun apa? Sesat. Dan dari sini pula kita harus betul-betul tadi selektif, waspada. Jangan tertipu dengan slogan, oh Ustadz itu muridnya Syekh Fulan, entah muridnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Lihat dulu apakah dia mengikuti manhaj para ulama-ulama Ahlussunnah tersebut. Apakah cuma sekedar mendompleng ketenaran mereka? Atau sekedar duduk di majelis mereka hanya mengambil yang cocok dengan hawa nafsunya saja? Ini pernah terjadi juga. Alhamdulillah kita waktu di kota Madinah belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallah ta'ala. Semoga Allah memanjangkan usia beliau di atas ketaatan kepada Allah. Ketika itu kita belajar kitab Sunan Abi Dawud setiap badan maghrib. Yang hadir banyak dari mahasiswa UIM, Universitas Madinah, dan juga para dosen-dosennya. Ada salah satu orang dari Afrika duduk di sebelah anak. Padahal dia lama duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Anak lihat sendiri, hanya menyaksikan sendiri. Ketika terjadi penyerangan Amerika ke Afghanistan. Waktu itu kan mereka mencari namanya Usama bin Laden. Kejadian 11 September itu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ditanya tentang Usama bin Laden. Beliau mengatakan sebaiknya Usama bin Laden menyerahkan diri daripada apa? Penduduk Afghanistan dibantai oleh tentara Amerika. Lebih baik mengorbankan satu daripada apa? Tiba-tiba anak Afrika yang di pinggir anak ini menyeletuk. Syekh tidak tahu fikih waqi. Nggak tahu fakta. Paham tuh? Ini duduk di majelisnya Syekh, tapi apa? Mengingkari fatwanya Syekh yang hak. Paham?
tentang kesesatan Usama bin Laden. Maka dari sini apa? Jangan tertipu. Oh, fulan, Ustadz fulan, lulusan ini, lulusan itu. Ya, belajar kepada Syekh fulan. Bahkan ada yang masyhur, ya muridnya Syekh Utsaimin katanya, tapi jadi mantan Salafi. Naudzubillahi min dzalik. Jangan tertipu. Bahkan ini pernah terjadi di zaman ulama salaf. Wasil bin Atha, murid Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Muridnya sesat, gurunya ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tertipu. Maka sekali lagi harus kita selektif dan berhati-hati. Di antaranya di sini Husain Al-Karabisi, dia termasuk salah satu yang meriwayatkan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun ketika dia sesat, ya terutama dalam masalah bahwasanya bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka Imam Ahmad mengatakan dia mubtadi dan mentahdzir orang untuk mendekat kepadanya. Sekali lagi ini dakwah salaf. Jangan apa sok suci, ini ghibah, ini apa yang menggunjing orang muslim. Naudzubillahi min dzalik. Bal yara salafu al-kalam fi alil bidah afdal minasyam wa shalah wal i'tikaf. Bahkan salaf berpendapat membantah alil bid'ah lebih afdal daripada puasa, salat dan i'tikaf. Qila lil Imam Ahmad, berkata seseorang kepada Imam Ahmad, ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi alil bidah. Kalau ada seseorang, dia puasa, salat, iktikaf, apakah dia lebih engkau cintai daripada dia berbicara tentang alil bid'ah? Maka Imam Ahmad berkata, idza shoma wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsihi. Apabila dia salat, puasa, iktikaf, manfaatnya untuk dia sendiri. Namun kalau dia berbicara tentang alil bidah, ya, wa idza takallama fi alil bidah fa innama huwa lil muslimin. Kalau dia berbicara membantah alil bid'ah, maka itu manfaatnya bagi kaum al muslimin. Namun sekali lagi harus al ilmu qoblal qauli wal amal. Kita berbicara beramal harus didasari oleh al ilmu, jangan asbun. Demikian pula dalam membantah al bidah harus dengan ilmu, harus dengan bukti yang nyata, tidak sekedar tuduhan yang dusta. Kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tadi. Wa naqul nalzam tariqa ahli sunnati wal jamaah wa natruk man khalafa ahla sunnati wal jamaah. Wajib bagi kita berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggalkan setiap orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sawa'an kanat mukhalafatu kabiratan aw saghirah. Baik penyimpangannya besar ataupun kecil. Ya, terutama dalam bab usulus sunnah. Li'annana idza tasahanna fil mukhalafah rubbama tatatawwarul umur wa tatadakhamu fal mukhalafatu la tajuzu abada. Ya, apabila kita meremehkan masalah penyimpangan, masalah mencelah pemimpin, masalah sepele, naudzubillahi min dzalik, tidak bisa disepelekan. Kata para ulama, kelompok Khawarij muncul pertama kali, benihnya itu dari caci makian kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Ada yang bisa menyebut enggak kisah apa benihnya Khawarij itu yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin? Nah, Mas Santa, siapa namanya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Kata ulama, ini benihnya Khawarij. Dia tidak memberontak dengan senjata, namun dengan al-lisan. Makanya kata pak ulama, al-khuruj alal hakim, kudeta terhadap pemimpin ada dua. Bilisan dengan ucapan, dengan caci makian,
dan yang kedua dengan as-sayfi was-sinan, dengan senjata dan pedang. Dan senjata pedang tidak akan digunakan kecuali ada mukaddimah, yaitu apa? Caci maki. Maka jangan meremehkan. Ya, di medsos mengkritik pemimpin, mencelah pemimpin. Ini nggak bisa disepelekan. Ini bisa apa? Menjadi ya, naudzubillah min dzalik, bom yang akan meledak sewaktu-waktu kalau dibiarkan. Maka sekali lagi, kalau ada dai yang mencela pemimpin kemudian dibantah oleh yang lain, justru yang dibela yang membantah, bukan malah yang apa? Cuma yang aneh sebagian orang-orang kita naudzubillah min dzalik. Tadi misalnya si B, jelas-jelas si postingannya mencela pemimpin, dibantah oleh si C. Yang dibully malah apa? Si C. Kenapa kok enggak Jepri dulu? Paham? Apa Jepri itu? Bukan Mas Jepri. Disuruh apa? Menasehati secara sembunyi-sembunyi. Maka yang aneh bin nyeleneh, yang nasehati ini, Dila, ada si D mengatakan kenapa si C nggak menasehati langsung si B. Loh, si D tadi itu ngomongnya juga di medsos. Paham? Ya, dia menasehati orang untuk menjepri orang lain, dia sendiri tidak menjepri apa? Yang dia kritik. Apakah untuk orang lain haram membantah kesesatan yang terang-terangan? Apakah untuk dia boleh, untuk kita haram? Kadang ada metode seperti itu. Untuk kita haram membantah, untuk mereka ahlan wa sahlan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kaidahnya, selama kesesatan itu sudah menyebar, diposting di mana-mana, maka tidak ada masalah dibantah terang-terangan. Para ulama juga demikian, kitab dengan kitab dibantah. Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang terkadang sok bijaksana namun nggak bijak sini. Paham ya? Yang sesat dibela, yang membantah kesesatan justru malah dicaci maki, dibully, dikatakan tidak ada pekerjaan kecuali membantah, mentahdzir. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pekerjaan as-salaf. As-salaf la yaskutun. Mereka tidak pernah diam dari kemungkaran. Selama ya itu bisa dibantah, mereka bantah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa yajib luzumu tariqati ahlussunnah wal jamaah fil kabirati was saghirah. Wajib mengikuti jejak ahlussunnah dalam hal yang besar maupun yang kecil. Di antara tadi masalah membantah ida'bus salaf. Siapapun yang menolak adanya bantahan. Ya misalnya ada yang mengatakan, mana ulama yang suka membantah? Naudzubillah min dzalik. Ini kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya ribuan ulama yang suka apa? Membantah. Ya, atau yang ingin salah satu misalnya ulama yang suka membantah. Kita sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kita pernah membantah sebagian orang yang menantang. Sebutkan siapa ulama yang suka membantah. Kita sampaikan Syekhul Islam, kita perinci. Kitab-kitab beliau rata-rata bantahan. Kitab Minhajus Sunnah bantahan kepada Syiah Rafidhah. Itu berjilid-jilid. Darut al-Aql wan Naql bantahan kepada kelompok filsafat. Itu juga berjilid-jilid. Bahkan kata para ulama, ada yang menasehati, memberikan masukan, alangkah baiknya jika Syekhul Islam itu fokus membahas tafsir. Kata para ulama, kalau beliau membahas tafsir, siapa yang membantah kelompok-kelompok tersebut? Artinya apa? Bantahan itu sangat luar biasa berharganya bagi umat. Namun tadi sekali lagi dengan syarat ala ilmin wa hujjah. Ya, harus betul-betul di atas bukti yang nyata. Bukan sekedar tuduhan, dusta, atau sekedar ya, omong kosong. Tapi kita pindah. Pertanyaan yang berikutnya yang ke-10. Hal yalzamuna dzikru mahasini man nuhadzir minhum. Apakah wajib bagi kita ketika kita mentahdzir, membantah orang-orang yang menyimpang tadi, harus kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini namanya manhaj al-muwazanah. Kalau antum pernah mendengar manhaj muwazanah,
yaitu manhajnya alil bid'ah yang mengharuskan kalau ente membantah, mengkritik, mentahdir sebagian orang, harus ente juga sebutkan kebaikan-kebaikannya. Contoh, Said Qutb sesat, tapi dia juga sholat, puasa, dia juga berbakti kepada orang tua, dia juga ngaji, ya. Maka apa? Kesalahannya yang disebut awal-awal itu akan tertutupi dengan apa? Penyebutan kebaikannya. Ini namanya manhaj muwazan. Ini manhaj yang bid'ah. Ini nanti kita akan baca. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Idza dzakarta mahasinahum fa ma'nahu annaka da'uta litibaihim." Kata beliau, kalau ente menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka yang sesat itu, maknanya engkau menyeru manusia kepada ajaran mereka. La tadkur mahasinahum. Kata Syekh, jangan sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Udkur al-khata' aladihum arifaqat. Sebutkan penyimpangan-penyimpangannya saja. Nggak usah disebut apa? Kebaikan-kebaikannya. Contoh tadi, Said Qutb, bapak teroris abad ini. Ya, karena dia apa? Menyeru umat kepada takfir mujtama al-islami. Banyak ucapan-ucapannya yang mengkafirkan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Dia kesalahannya demikian, ya, mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Dia punya ucapan khalqil Quran, Al-Quran makhluk, Al-Quran masnu katanya dia. Dalam tafsir Al-Ikhlas, dia mentafsirkan Qul huwallahu ahad dengan tafsir wahdatil wujud. Ya, Allah Maha Esa artinya yang wujud hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesesatan-kesesatannya. Nggak perlu disebut apa? Tadi dia sholat, dia juga ngaji Al-Quran, tidak perlu. Ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah dalam membantah ahli al-bidah. Kita baca sedikit footnote-nya. Fi dzikri mahasin mubtadi' taghrirun bin nas. Dalam menyebut kebaikan alil bid'ah itu ada bentuk menipu manusia. Wa indakarta masawiyahu li'annahum lan yanzuru ilal masawi madum ta'anaka asnaita alaihi khairan. Ya, jika engkau menyebutkan kebaikannya bersama kejelekannya, orang-orang akan lebih banyak melihat kepada kebaikannya daripada apa? Kejelekannya. Ini namanya penipuan, menipu umat. Walam yakun min manhajis salaf as-sana ala alil bid'ah fin naqd. Ini intinya. Tidak ada ajaran salaf memuji ahli bid'ah, menyebutkan kebaikan mereka ketika membantah. Dalam bab ar-rad mengkritik ahli bid'ah tidak ada penyebutan kebaikan. Jadi sekali lagi kalau ada terutama dari kelompok ikhwan muslimin, ini yang mereka yang mempelopori memang. Kenapa demikian? Karena mereka sudah kewalahan menghadapi bantahan para ulama masyayikh dakwah salafiyah. Ya, tentang tadi tokoh-tokoh mereka dikupas habis, kesesatan tokoh mereka Hasan al-Banna, Said Qutb dan seterusnya. Maka mereka punya trik licik ya agar apa? Melemahkan bantahan tersebut dengan kata-kata kalau inti membantah sebut kebaikannya juga, nggak adil. Ya, pakai istilah apa? Keadilan. Ya, biar adil sebutkan kebaikannya. Maka kata para ulama ini tidak termasuk keadilan. Karena apa? Kita membantah itu untuk mengingatkan umat akan kesesatannya. Beda nanti dengan bab biografi. Biografi beda lagi. Disebut kebaikannya, kejelekannya. Ini sekali lagi tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau dalam bab bantahan harus disebutkan apa? Kesesatannya. Agar umat menjauh dari kesesatan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kemudian dicontohkan tadi. Fahadal imamu Ahmad rahimahullah lam yusni ala Husain al-Karabisi. Imam Ahmad tadi ketika memvonis Husain al-Karabisi mubtadi, jauhi dia, nggak ada kata-kata dia tapi orang baik, dia juga
ya punya jiwa sosial juga berbakti kepada orang tua, tidak ada. Langsung mubtadi, titik sudah. Indama bayyana halahu wa qala anu mubtadi bal hadra minhu min mujalasatihi wa kadza hadra tahdziran syadidan min mujalasati al-muhasibi. Demikian pula ketika Imam Ahmad mentahdir seorang yang bernama al-muhasibi, tidak disebut kebaikan-kebaikannya. Contoh yang lain, wa hadza Abu Zur'ah rahimallah su'ila anil Haris al-muhasibi wa kutubihi faqala lis-sa'il iyyaka wa hadil kutub hadhi kutubu bid'ain wa dhalalat 'alaika bil athar. Imam Abu Zur'ah ketika ditanya tentang seorang yang bernama Al-Harits Al-Muhasibi, ya dia ini tokoh ahli kalam. Beliau ditanya tentang si fulan Al-Harits Al-Muhasibi ini, Imam Abu Zur'ah berkata, jauhi kitab-kitabnya, itu kitab-kitab ahli bid'ah, kitab-kitab yang sesat. Gak ada kata-kata, oh tapi dia baik, oh dia berjiwa sosial, dia juga ya anak yang berbakti kepada orang tua. Gak ada. Langsung dikatakan sesat, ya sesat. Kemudian kata beliau, wala yakhfa 'alaik akhil qari' anal karabisi wal muhasibi min buhuril ilmi. Meskipun tidak menjadi rahasia lagi, dua orang yang ditahdir oleh Imam Ahmad, Al-Karabisi dan Al-Muhasibi ini termasuk orang-orang yang punya kedudukan dalam ilmu. Dia bukan orang yang jahil, bukan orang awam. Dia ulama-ulama di zaman itu. Tapi ketika ada penyimpangan dalam prinsip akidah, mereka pun langsung ditahdir. Tidak ada kata-kata, oh dia kan orang alim, dia kan orang yang punya ilmu. Tidak. Ya, selama sesat dan memang layak dibid'ahkan, Imam Ahmad Abu Zur'ah Ar-Razi pun membid'ahkannya. Kemudian dikatakan walahum radudun al-alil bid'ah. Bukankah mereka juga punya bantahan kepada ahli al-bid'ah? Ini tidak dipandang oleh para ulama tersebut. Walakin al-awwal saqata fil qalbi lafzi fil Qur'an. Al-Karabisi tadi kita sampaikan dulu dia pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi terakhir dia tergelincir ataupun jatuh ke dalam kebid'ahan lafzi bil Qur'ani makhluk. Bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, mengikuti ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Wal akhar saqata fi syamil kalam. Dia yang kedua Al-Muhasibi, kesesatannya dia mengikuti ilmu kalam. Dua-duanya sekali lagi ditahdzir, dibantah oleh ulama-ulama as-salaf ahlus sunnah wal jamaah tanpa ada penyebutan kebaikan-kebaikannya. Di antara contoh yang lain, ada seorang yang bernama Hasan bin Saleh. Ya, Hasan bin Saleh. Ini di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, masih abad kedua Hijriah. Dekat dengan ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya Hasan bin Saleh. Nanti antum kalau punya kitab Syiar Alamin Nubala, ada biografinya dan bantahan ulama kepada Al-Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh, dia punya dua kesesatan. Yaitu yang pertama, membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang dolim. Ini penyimpangan dalam masalah usul akidah. Dan dia tidak membolehkan salat Jumat di belakang pemimpin yang dolim. Meskipun dia tidak memberontak dengan senjata, hanya pendapat pribadi. Boleh memberontak kepada pemimpin yang dolim. Hanya pendapat pribadi. Namun ulama salaf di zaman itu, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, mentahdir habis-habisan. Pernah bahkan suatu saat Sufyan Ats-Tsauri masuk masjid mendapati Hasan bin Saleh sedang sholat. Beliau pun menjauh seraya berkata, a'udzubillah min khusyu'il munafiqin. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang al-munafiqin. Demikian pula ada seorang ulama salaf yang bernama Zaidah. Setiap masuk masjid, beliau mengatakan kepada manusia, hati-hati dengan Hasan bin Saleh. Padahal kata Imam Dahabi, seandainya bukan karena bid'ahnya tadi, dia termasuk ulama.
Ya, tentunya ulama ahlu sunnah. Tapi karena jatuh ke dalam kesesatan dalam masalah prinsip akidah, dia pun apa? Dibid'ahkan dan ditahdir oleh ulama salaf. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Ahmad bin Yunus pernah berkata, laulam yulad Hasan bin Saleh lakana khairan lahu. Seandainya Hasan bin Saleh tidak terlahir ke dunia, itu lebih baik baginya. Ini murid membantah sang apa? Tidak ada masalah selama dengan bukti yang nyata, apalagi jelas-jelas itu kesesatan dalam usulul al-aqidah. Jangan sampai dikatakan, oh ini murid durhaka karena apa? Membantah gurunya. Kalau gurunya sesat, tetap harus ada al-bara. Selama sekali lagi dengan bukti yang nyata, bukan sekedar tuduhan yang dusta. Intinya, dalam mentahdzir manhaj salaf, tidak perlu menyebut kebaikan-kebaikan yang ditahdzir ataupun yang dibantah. Kemudian kata beliau, li'annahu laisa mauqulan ilaika an tuzakkiya wada'ahum. Engkau tidak diperintah untuk memuji, merekomendasi orang-orang tersebut. Anta mauqulun ilaika bayanul khata' alladhi indahum min ajri an yatubu minhu. Engkau hanya ditugaskan menjelaskan kesalahan, penyimpangan yang ada pada diri mereka agar mereka bertobat. Sekali lagi, ini manhaj as-salaf, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dan tidak ada istilah harus selevel. Oh, ini LC nggak boleh bantah dokter. Ini ajaran bid'ah. Paham? Ya, kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rupalah dengan tangannya. Fa'ilam tastati fabilisani, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau kesesatannya memang di medsos, dibantah di medsos. Gak ada kata-kata apa? LC gak boleh bantah dokter dan sebagainya. Ini manhaj bid'ah zaman now sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min ajli an yuhadzirahu ghairuhum. Agar yang lain juga menjauh atau mentahdir mereka. Wal khata' alladhum alai rubama yadhhab bihasanatihim kulliha in kana kufran aw syirkan. Kalau engkau menyebutkan kebaikan-kebaikannya, tadi kejelekannya, kesirikannya atau kekufurannya bahkan bisa apa? Lenyap, tertutupi dengan apa? Kata-kata, oh dia kan sholat, dia kan juga puasa, dia juga zakat, dia haji, juga umrah. Yang kesesatannya apa? Akhirnya dilupakan. Maka cukup sebutkan kejelekannya, penyimpangannya. Warubbama yurajjih ala hasanatihim, warubbama takun hasanatun fi nadharika walaysa hasanatun indallah. Bisa jadi kebaikan yang ada pada orang tersebut yang engkau itu anggap baik, itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, manhaj muwazanah menyebut kebaikan ketika membantah, mengkritik oknum, individu atau kelompok yang sesat, ini bukan termasuk manhaj salaf. Membantah yang sesat cukup dengan menyebut kesesatannya, penyimpangannya. Nah, sekarang poin yang ke-11. Ditanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan, jama'atut tabligh ala sabilil misal yaqulun nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kelompok jamaah tabligh berkata, contohnya, kami menginginkan untuk mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Walakin ba'dum qad yukhti, namun sebagian ada kekeliruannya. Fayaqulun kaifa tahkumuna alaina wa tuhadiruna minna. Mereka protes, kenapa kalian wahai salafi itu menvonis kita sesat, mentahdir kita? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, jama'atut tabligh kutiba anhum man dahabu ma'ahum wa darasuhum. Kelompok jamaah tabligh ini telah banyak
Ya, orang-orang yang membantah mereka bahkan dari mantan-mantan mereka sendiri. Ya, yang pernah apa? Bergabung dengan mereka. Wa katabu anhumul katsir wa sakhasul akhta alati indahum. Banyak para ulama juga yang menulis bantahan-bantahan kepada mereka. Fa'alaikum an taqra'u ma kutiba anhum. Wajib bagi kalian untuk membaca apa yang ditulis oleh para ulama atau orang-orang yang membantah jamaah tabligh tersebut. Liyatabayyan lakum al-hukmu fi hada. Agar jelas ya hukum terhadap mereka. Ya, kalau mau disebutkan secara ringkas, yang pertama mereka berdakwah tanpa ilmu. Itu jelas bagaimana orang yang baru taubat disuruh khurud keliling apa? Penjuru negeri, bahkan penjuru dunia. Bahkan lebih parah dari itu, Ana pernah mendengar sendiri salah satu tokoh mereka dari kalangan seleb istilahnya. Itu ketika ingin melegalkan kesesatan mereka, yaitu dakwah tanpa ilmu, sempat dia mengatakan Rasul itu berdakwah tanpa ilmu. Kenapa demikian? Ya karena apa? Ayat Al-Quran kan turunnya berangsur-angsur. Berarti apa? Rasul belum naudzubillah min dalik, untuk membenarkan ajaran sesat mereka sampai menghina siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu Anda pernah dapatkan di YouTube-nya. Yang mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu. Dengan dalil tadi. Karena ayat belum sempurna turun kepada Rasul SAW. Padahal dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi Muhammad. Inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah. Kata Abdullah bin Abbas, ala basirah, ala ilmin. Rasul berdakwah di atas ilmu. Namun ini ada ya orang yang menghina Rasul dengan mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu. Adapun ayat itu turun berangsur-angsur sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasul. Dan Rasul tidak berfatwa, tidak berkata sampai turunnya apa? Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun ini yang sedang ya sekali lagi yang harus dipahami, mereka berdakwah tanpa ilmu. Padahal tadi Rasul dikatakan oleh Allah, ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikut Rasul berdakwah di atas al-ilmu. Dan ini juga kita sampaikan bukan hanya untuk jamaah tabligh saja, namun untuk semuanya. Bahkan yang mengaku pengikut dakwah salafiyah jangan jadi dai kecuali sudah mumpuni dalam ilmu apa? Agama. Ya, jangan asal apa? Buka majelis fatwa ke sana kemari, berdakwah ke sana kemari, ternyata nggak bisa bahasa Arab misalnya. Aib. Naudzubillah min dzalik, dzal wa adal. Kemudian kesesatan mereka juga tidak ada ihtimam tentang at-tauhid, dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka sendiri tidak paham apa arti la ilaha illallah. Sebagaimana kebanyakan kaum muslimin yang mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alhamdulillah yang sudah kemarin kita sampaikan, kita alhamdulillah sudah menulis buku Menyelami Samudra Kamil Tauhid. Kita sampaikan di situ makna yang benar dari la ilaha illallah berdasarkan ayat, berdasarkan sabda Rasul dan ucapan para ulama. Kemudian juga kita sampaikan apa saja arti yang tidak benar dari la ilaha illallah yang disampaikan oleh sebagian orang. Di antaranya masalah ini kita sampaikan juga fatwa Syekh Utsaimin ketika membantah jamaah tabligh yang salah dalam mentafsirkan la ilaha illallah. Dan tidak ada mereka apa? Seruan nahi mungkar apalagi syirik. Ya, nggak ada mereka melarang dari apa? Kesyirikan. Bahkan ya, di pusatnya mereka Nizamuddin saja ada kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. IPB lah istilah mereka, India, Pakistan apa? Di sana banyak kesyirikan. Ngapain? Ya sampai apa? Dakwah ya ke Eropa, ke Amerika, tempat mereka banyak kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian
Kata beliau, alhamdulillah Allah aghnana an ittiba fulan wa alam fa indana tariqu ahli sunnati wal jamaah nalzamuhu. Alhamdulillah Allah mencukupi kita dari mengikuti fulan dan alan. Cukup bagi kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah wala alaina min jam'i tabligh aw ghairi tabligh. Ya, tidak boleh kita mengikuti mereka atau selain mereka yang tentunya tadi menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Hadalas nabi haja ilai famada badal haqqi ila dolal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kemudian disebutkan dalam footnote beberapa referensi kitab yang membantah kelompok jamaah tabligh. Di antaranya kitab yang berjudul Haqiqatud Da'wah Ilallah wa Makhtusat bi Jazatil Arab karya Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn hafidhahullah. Demikian pula kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdzir min Jam'i Tabligh oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita pindah kepada poin ke-12. Hal hadil jama'at tadkhul fi isnataini wa sab'ina firqa al-halika. Apakah kelompok-kelompok dakwah kontemporer seperti Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka kelompok Sururiyah masuk ke dalam 72 kelompok yang sesat, yang binasa? Maka dijawab oleh beliau, na'am, iya. Kullu man khalafa ahla sunnati wal jamaah mimman yantasibu ilal islam fi da'wah au fil aqidah au fi syai'in min usulil iman fa innahu yadkhul fi isnataini wa sab'ina firqah. Setiap yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah dari yang menisbatkan kepada Islam, entah dalam bidang dakwah atau dalam bidang akidah, yang menyelisih usul akidah, usul iman, maka dia masuk dalam kategori 72 kelompok yang sesat. Di antaranya tadi kelompok Ikhwanul Muslimin. Makanya aneh kalau ada syekh misalnya yang terkenal dengan keilmuannya namun masih memuji kelompok Ikhwan Muslimin. Di antaranya yang pernah dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ada syekh namanya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Asalnya Al-Mesri, dari Mesir, yang tinggal di Yaman. Ketika ada wawancara di TV Mesir, dia memuji-muji Hasan Al-Banna Ikhwan Muslimin. Maka dibantah beberapa edisi oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan, padahal jelas penyimpang Ikhwan Muslimin. Kok bisa dipuji-puji seperti itu? Na'udzubillah min, padahal ini sekelas Syekh yang diagung-agungkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wa yasmaluhu al-wa'id. Dan kelompok tersebut masuk ke dalam ancaman Rasulullah SAW, kullu finnar illa wahida. Wa yakunu lahu minadz dzammi wal uquba biqadri mukhalafatihi. Dan dia mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan celaan dan hukuman sesuai dengan penyimpangannya. Poin yang ke-13, hal man tasamma bisalafi yu'tabar mutahazziban. Apakah yang menamakan dirinya dengan salafi bisa dikategorikan hizbi, yang fanatik golongan? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, at-tasammi bisalafiyati idza kana haqiqatan la ba'sa bihi. Menamakan diri dengan salafi, dakwah salafiyah, apabila itu sesuai dengan faktanya, maka tidak masalah. Tidak mengapa, la ba'sa bihi. Kalau sekali lagi ala haqiqah, yaitu dengan mengikuti akidah as-salaf. Intinya boleh menisbatkan kepada salaf, menamakan diri kepada as-salaf. Jadi poin ini ada footnote nomor 26. Kita baca. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la aiba ala man azhara madhhab salaf wa antasaba ilai wa taza ilai. Tidak tercela
orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan kepada salaf dan berbangga dengannya. Ini pembahasannya wantasaba ilaih, menisbatkan kepada salaf dengan mengatakan ana salafi, fulan salafi, tidak ada masalah. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun dari ulama Ahlussunnah yang mengingkari penamaan dengan as-salafi, dakwah salafiyah. Ya, di antaranya di kitab Syiar Alamin Nubala tadi Imam Dahabi, ratusan kata para ulama, beliau menyebut kata-kata as-salafi. Imam Daruqutni kana salafian. Ya, sekali lagi ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Namun dengan syarat tadi, selama itu sesuai dengan faktanya, yaitu dia mengikuti akidah dan manhaj as-salaf. Kemudian kata beliau, bal yajib qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima akan hal tersebut dengan kesepakatan, fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqa. Karena madzhab salaf itu pasti benar. Wajib kita bedakan antara madzhab salaf, manhaj salaf dengan oknum yang menisbatkan kepada manhaj salaf. Kita wajib meyakini tidak ada mazhab yang benar kecuali manhaj salaf. Apa manhaj salaf? Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'un at-tabi'in. Itu yang hak sudah. Gak ada famada badal haqqi ila dhalal. Yang menyimpang dari itu pasti sesat. Ini namanya manhaj salaf. Ya, manhaj yang di atas Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para as-salaf. Adapun oknumnya, syekhnya, dai-nya, ustadznya, bisa salah, bisa apa? Benar, sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa Rasulullah alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Intinya menisbatkan kepada salaf dengan mengatakan ana salafi la aiba, tidak tercela, la ba'sabi, tidak mengapa. Maka sekali lagi salah, ya, dusta kalau ada yang mengatakan tidak ada itu istilah salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi tidaklah yang mengingkarinya kecuali ahli bidah atau orang-orang yang ada aroma bau kelompok-kelompok al-harakiyin. Kemudian kalau ada yang menyebarkan syubhat, kan dalam Al-Quran Allah menamakan kalian samakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslim. Kenapa nggak cukup dengan muslim saja? Maka dijawab oleh para ulama, ayat itu turun pertama kali kepada para sahabat. Di zaman para sahabat belum ada perpecahan umat. Gak ada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kelompok Hizbut Tahrir. Mereka apa? Muslim satu. Namun ketika muncul kebid'ahan, para ulama salaf sejak dahulu ingin membedakan diri mereka dengan apa? Ahlul bidah. Muncul istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka sendiri yang mengatakan kenapa kok nggak pakai kata-kata muslim. Mereka sendiri pakai kata Ahlussunnah. Paham ya? Artinya apa? Tidak konsisten. Tapi intinya ketika para ulama Ahlussunnah melihat perpecahan kelompok-kelompok sesat, mereka memberikan gelar nama kepada Ahlussunnah dengan gelar-gelar yang membedakan dengan ahli al-bidah. Ya, ketika muncul ahlul kalam, para ulama menamakan dengan ashabul hadis, ahlul asar, dan seterusnya. Tidak ada yang melarangnya. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu alil bidah al-waqi'atu fi ahlil asar. Tanda ahlul bid'ah, mereka mencela ahlul asar. Muncul kata-kata ahlul asar. Tidak cukup menamakan dengan apa? Muslim. Karena ahlul bid'ah juga apa? Menamakan diri dengan muslimin. Maka harus ada yang membedakan. Entah dari sisi akidahnya, manhajnya, dan juga dari sisi penamaannya. Maka muncul istilah apa? As-salafi. Ya, sebagaimana kata Imam Dahabi,
Imam Daruqutni la yakhudu fi ilmil kalam. Beliau tidak mengikuti ilmu kalam. Bahkan balkana salafiyan. Beliau adalah pengikut as-salaf. Amma idza kana mujarradu da'wa fa innahu la yajuz. Adapun sekedar mengaku-ngaku pengikut salaf, namun tadi akidahnya menyimpang, maka tidak boleh dia menisbatkan kepada as-salaf. Nah, fa innahu la yajuz lahu an yatasamma bisalafiyah. Contoh sekarang ini, alhamdulillah, ketika dakwah salafiyah menyebar kemana-mana, maka sebagian ahli bidah yang dulunya tidak pernah keluar-keluar kita ikut salah para sahabat, sekarang ikut-ikut keluar-keluar, ya, ikut mempropagandakan kita juga ikut salaf. Meskipun kalau mau diteliti kembali, beda jauh antara dakwah salafiyah yang sejati dengan dakwah ahli kalam, ahli bid'ah yang mengaku sebagai pengikut salaf juga. Contohnya, dalam tauhid asma wa sifat. Semua salaf tidak ada yang mengingkari Allah di atas langit. Sepakat. Seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna wattabi'un mutawafiruna nakul anallaha fis sama. Kami dan semua para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Enggak ada salaf yang mengingkari Allah di atas langit. Kalau ada alil bid'ah mengaku pengikut salaf tapi mengingkari Allah fis sama, ini salafnya bukan salafus soleh, salafut toleh. Ini pengikut Jahm bin Safwan. Apalagi mentafsirkan istawa dengan istaulah. Ar-Rahman alal asistawa. Ditafsirkan istaulah menguasai arsy. Kata ulama salaf di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Syafi'i yang punya kitab spesial masalah tauhid asma wa sifat, Kitabut Tauhid. Beliau mengatakan yang mempelopori tafsir istawa dengan istaulah menguasai kelompok Jahmiyah. Itulah sekali lagi salafnya ahlil bid'ah sekarang yang mentafsirkan istawa dengan istaulah. Mereka pengikut salaf at-toleh alias pengikut kelompok al-Jahmiyah. Maka sekali lagi tidak layak mereka menisbatkan diri sebagai pengikut as-salaf atau menamakan dengan as-salafiyun. Fa innahu la yajuz lahu an yatasamma bisalafiyah. Sama dengan yang kita sampaikan berulang kali. Yang mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini bukan ajaran salaf. Tidak layak dia mengaku sebagai syai salafi atau ustadz salafi. Kenapa? Karena salaf nggak pernah mengajarkan caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan para sahabat Rasul. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata, dahulu para pembesar-pembesar kami, ulama-ulama senior kami, dari para sahabat senior, mereka melarang kami. Apa yang mereka katakan? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini ajaran para sahabat, para salaf. Maka tidak layak yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin mengaku sebagai dai salafi atau ustaz salafi. Bahkan kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada maka tidak layak menisbatkan kepada salaf. Wa huwa ala ghairi manhajis salaf. Sedangkan dia tidak di atas manhaj salaf. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad. Bukan manhaj salaf menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, tidak layak menamakan ini dengan as-salafi. Fal asyairah masalan yakulun nahnu ahlussunnati wal jamaah wa hadza ghairu sahih. Kelompok Asy'ariyah mereka mengaku-ngaku kami ahlussunnah wal jamaah. Ini tidak benar sama sekali.
Karena Ahlus Sunnah itu mengikuti sunnah Rasul, bukan mengikuti akal. Kalau antum misalnya pernah melewati kitab-kitab mereka yang lebih ditekankan akal. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kalau dikatakan kata mereka Allah tinggi di atas arsy, menurut akal mereka, wah nggak cocok. Kenapa? Karena kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada apa? Main akal-akalan. Ahlus Sunnah tidak. Allah istawa di atas arsy sesuai dengan kebesarannya, bukan berarti Allah butuh kepada sami'na wa shaddaqna, kita mendengarkan, kita benarkan. Ini Ahlus Sunnah yang sejati. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Ahlus Sunnah mengatakan Allah di atas langit berdasarkan sabda Rasul, sami'na wa shaddaqna. Ini namanya Ahlus Sunnah, berpegang dengan sunnah, dengan dalil. Bukan seperti kelompok Asy'ariyah tadi. Nggak cocok dengan akal. Kalau dikatakan Allah punya wajah nanti sama dengan wajah makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini halusinasi mereka. Nggak ada kelaziman menetapkan berarti menyamakan. Contoh ya. Ini kalau ada, ini ibaratnya kelompok Asy'ari ini diberitahu oleh temannya. Wahai fulan, ana kemarin dari kebun binatang. Ana melihat wajah monyet. Ibaratnya Asy'ari ini tiba-tiba marah. Jangan inti samakan ana dengan monyet. Nah, betul nggak seperti itu? Hah? Apakah sekedar menetapkan monyet punya wajah berarti menyamakan dengan manusia? Paham nggak? Ya, misalnya ana mengatakan gajah itu punya telinga. Apakah berarti ana menyamakan telinga gajah dengan telinga antum? Hanya orang yang nggak waras saja yang apa? Punya prasangka berarti ente menyamakan ana dengan gajah. Tidak ada. Paham ya? Ini antara makhluk saja berbeda-beda. Ya, hakikat daripada wajah mereka. Apalagi antara khaliq dengan apa? Al-makhluk. Makanya kata Imam Ishaq bin Rahawai, kata Imam Ahmad, bahwasanya namanya tasbih menyerupakan itu kalau mengatakan yadun kayadi. Namanya menyerupakan kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Itu baru namanya menyamakan. Sekedar menetapkan bukan berarti menyamakan. Cuma itulah ketidakwarasan ahlul bid'ah. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, mereka mengatakan kalian menyerupakan Allah dengan, tidak ada. Itu sekedar apa? Halusinasi mereka saja. Ala kullin, ya, mereka mengaku Ahlus Sunnah padahal mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ghair sahih li'anna ladihum alaihi laisa huwa manhaju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ajaran mereka jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Kadzalikal Mu'tazilah yusammuna anfusahum bil muwahhidin. Kelompok Mu'tazilah mereka mengaku sebagai ahli tauhid. Kenapa mereka mengatakan ahli tauhid? Kata mereka karena Allah tidak punya sifat. Ya, kata mereka Allah tidak punya sifat. Itu tauhid ala kelompok al-Mu'tazilah. Apakah dibenarkan? Tidak bisa. Makanya sudah disampaikan oleh Syekh, jangan tertipu dengan slogan. Kelompok Mu'tazilah itu punya 5 prinsip dasar. At-tauhid, al-adl, keadilan, infadul wa'id, al-manzilah baina manzilatain, amar ma'ruf wa nahy anil munkar. Ringkasnya, tauhid menurut Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Allah punya nama namun enggak punya sifat. Namanya keren, tauhid. Namun isinya apa? Sesat. Keadilan. Kata mereka, keadilan itu maknanya Allah tidak mentakdirkan manusia, terutama ketika mereka berbuat maksiat. Itu bukan takdir Allah. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Itu maknanya boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Ya, semuanya apa? Isinya sesat, namun apa? Dengan slogan yang indah. Maka jangan tertipu dengan slogan yang indah, lihat hakikatnya. Wallahu alam,
ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan sore hari insya Allah ta'ala. Nah, Taib, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Bismillah. Mana menyatakan bahwasanya membolehkan pemberontakan para pemimpin karena pemimpinnya ini sekarang pemimpin. Kalau ada orang yang membolehkan pemberontakan dengan dalil pemimpin kita bukan Muslim, ini hanya orang yang nggak waras atau orang yang buta matanya. Alhamdulillah pemimpin kita masih apa? Muslim. Yang mengatakan pemimpin kita kafir, dia khawarij. Dan itulah ya kelompok khawarij. Jangankan pemimpin yang sekarang, Ali bin Abi Thalib saja, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, termasuk khulafa rasyidin, dikafirkan oleh kelompok al-khawarij. Ya, ini ya sekali lagi, kalau ada yang mengatakan presiden kita kafir, ya, atau pemimpin negeri-negeri kaum muslimin kafir, itu ajaran tadi kelompok khawarij yang telah disampaikan juga oleh Sayyid Qutb. Ya, maka sekali lagi harus berhati-hati menjauh dari orang tersebut, ya, dan mentahdzir manusia dari orang tersebut. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Nah, silakan belakang. Salam. Bagaimana yang kaidah 70 uzur? Apa? Kaidah 70 uzur, kaidah 70 uzur. Jika saudara tidak kaidah 70 uzur itu sah. Iya. Disebutkan salafi, selama dia salafi karena masih diberikan uzur. Dan jika dia tidak mempunyai uzur, barangkali yang mempunyai uzur yang tidak kita. Baik, yang pertama ulama salaf lebih paham tentang masalah hadis Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah jatuh ke dalam masalah usulus sunnah, tidak ada toleransi. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika ada kelompok yang menyimpang, tidak ada udzur. Kalau dalam masalah apa? Usulu as-sunnah. Sebagaimana kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau didatangi oleh dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Ketika ada di negeri Basra kelompok namanya Al-Qadariyah. Mereka mengatakan Allah qadar wa annal amra unfun. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun dan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, walladzi nafsi biyadih, law anna ahadahum anfaqa mithla udin dahaban, ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Enggak ada kata-kata apa? Punya uzur karena apa? Agama sudah, tadi kata Syekh At-Tariq, wadih. Apalagi masalah usul akidah sudah terang benderang. Nah, baik. Syekh Ustaz yang kita tahu dia berjalan di atas metode salaf, tapi tergelincir pada bab akidah. Dan kedua masalah mendoakan keburukan bagi kaum. Baik. Secara umum tadi sudah kita sampaikan, para ulama salaf mencontohkan ketika ada orang-orang yang meskipun dia punya kedudukan dalam ilmu, kalau sudah menyimpang dalam usul sunnah, usul akidah, mereka pun langsung mentahdzir umat darinya. Contoh tadi Hasan bin Saleh menyimpang dalam masalah pemimpin kaum muslimin, Husain al-Karabisi, Haris al-Muhasibi, dan masih banyak yang lainnya. Maka mereka pun dikatakan sesat dan umat ditahdzir dari mereka. Maka ini yang sekali lagi harus betul-betul dipahami. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan masalah mendoakan keburukan terhadap pemimpin kaum muslimin. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata dalam kitab Syarh Sunnah, idza ra'aita rajulan yad'u ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin dengan kejelekan keburukan, maka
ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Jadi jelas kalau ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi dia mendoakan pemimpin dengan kejelekan, kata Imam Barbahari, dia bukan Ahlus Sunnah. Nah, dia alil awak ataupun alil bidah. Nah, ada ungkapan bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu pernyataannya banyak bertentangan, bahkan ditentang oleh kalangan sunnah sendiri, dan pernyataan tidak bisa diambil rujukan. Ini bagaimana, mohon penjelasannya. Tidaklah yang mencelah, mencaci maki Ibnu Taimiyah kecuali ahli bidah. Itu kaidahnya sudah. Sebagaimana kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu alil bidah al-waqi'atu fi alil athar. Tanda alil bid'ah itu mencaci maki, mencela, merendahkan, menjatuhkan ahli athar. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa perjuangan beliau dalam menegakkan sunnah, menyebarkan akidah, saya membantah alil bid'ah dengan berbagai macam merek mereka, membantah kelompok filsafat, alil kalam, kelompok tasawuf, kelompok asy'ariyah, kelompok jahmiyah, mu'tazilah, kelompok khawarij. Tidak pernah beliau tinggalkan hal tersebut. Beliau bantah, makanya banyak musuhnya. Di antaranya tadi alil bid'ah, mereka sangat luar biasa kepanasan menghadapi ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul pernyataan-pernyataan yang naudzubillah min dzalik, tuduhan-tuduhan dosa kepada Syekhul Islam Taimiyah, terutama di zaman ini. Alhamdulillah pernah kita membantah salah satu dai ahlil kalam yang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak layak dinamakan Syekhul Islam. Itu pernah kita bantah, khusus ada kajian khusus membantah oknum ahlil kalam tersebut. Dan kita sampaikan bukti-bukti yang nyata tentang kesalafian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beliau ikut ajaran as-salaf. Cuma dia saja yang jahil murakkab, tidak paham. Di antaranya masalah Allah punya sifat aliyat. Kita sampaikan itu bukan ajaran Ibnu Taimiyah. Mereka menuduh Ibnu Taimiyah yang ngarang ajaran-ajaran ini. Padahal Ibnu Taimiyah hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama salaf. Makanya kita di Surabaya itu mengkaji kitab Al-Aqidah Wasithiyah dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Kadang kita bawakan kitab-kitab ulama salaf tentang tauhid asma wa sifat. Kitab tauhid karangan Ibnu Khuzaimah. Isinya sama dengan Al-Aqidah Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah. Kita coba bandingkan. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah punya sifat tangan. Kita bacakan dari Ibnu Khuzaimah. Sama persis, gak ada bedanya. Menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah tersebut. Ini sekali lagi yang membuktikan kedustaan ahlil bidah. Bahwasanya kata mereka Ibnu Taimiyah ngarang akidah sendiri. Tidak. Beliau mengikut saja ucapan ulama as-salaf. Contoh yang lain. Ini yang kita bantah tadi. Oknum ahlil kalam yang lulusan Mesir itu. Dia mengatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah itu mentafsirkan istawa dengan istaqarra. Istaqarra artinya menetap. Istaqarra. Kata dia enggak ada tafsir salaf istawa istaqarra. Kita buktikan ada ulama salaf yang mentafsirkannya. Di antaranya Imam Ibnu Qutaibah. Kita bawakan kitabnya. Kita bacakan tafsir beliau. Di antara tafsir istawa, selain Allah tinggi, Allah menetap di atas aras, itu Imam Ibnu Qutaibah yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ini sekali lagi membuktikan mereka al-bidah asbun. Mereka ini kadzabun, pendusta. Makanya mereka Kata Ibnu Battah, dahsyat fitnah mereka dibandingkan ad-dajjal. Meskipun mereka adalah ad-dajjalun, para pendusta. Kita sekali lagi sampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak mengarang akidah baru, beliau hanya menukil, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Dan ini sudah kita bantah di dalam beberapa kajian-kajian kita bawakan kitab-kitab akidah ulama salaf terdahulu jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Tanya apa? Fadhal. Mereka mentahdir sebagian kelompok semisal Ikhwan Muslimin
lalu dikatakan kepada mereka, apa kamu ini? Atau mereka mengatakan, apa sumbangsimu dalam agama ini? Nah, jazakallahu khair. Wah, ya. Yang pertama, tidak harus ya yang memposting misalnya ustadz ya. Antum mungkin belum sebagai ustadz atau tidak jadi ustadz, tapi kalau antum menukil bantahan ustadz yang memang mumpuni dalam bantahan ya, dengan bukti yang nyata, dengan ya dalil-dalilnya, silakan diposting. Ya, sebagaimana antum nge-share masalah ini selama itu hak, tidak ada masalah. Ya, meskipun antum hanya sekedar apa? Nge-share saja. Kalau ada yang mengatakan, inti siapa kok membantah ikhwan muslimin? Ana bukan membantah ikhwan muslimin, ana hanya sekedar apa? Menukil saja ya ucapan para ulama yang membantah ikhwanul muslimin. Ya, dan biarkan titik-titik menggonggong kafilah tetap apa? Berlalu. Jadi sekali lagi, tidak harus yang nge-share adalah ustaz. Cuma yang penting tadi, harus tahu itu tahdzir bantahan yang hak, silakan diposting, silakan di-share. Yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan apa tadi? Mereka mengatakan, apa sumbangsimu dalam agama? Sumbangsi saya adalah menyelamatkan umat dari kesesatan. Itu adalah ad-dinun nasihah. Paham? Jadi ya sumbangsi itu tidak harus apa? Ya jadi ulama. Paham? Seorang yang nahi mungkar itu termasuk apa? Melaksanakan agama Allah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Mengikuti jejak para ulama yang merupakan warasatul anbiya itu bentuk sumbangsi dalam agama yang luar biasa. Dan umat tidak akan jaya tanpa adanya atasfiyah wa tarbiyah. Apa atasfiyah? Memurnikan Islam dari kesesatan, dari penyimpangan. Makanya Rasul mengatakan, la yanzillah hatta tarju ila dinikum. Allah tidak akan mengentaskan kehinaan dalam diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tidak mungkin umat Islam kembali kepada agama ini ya dengan hak kecuali lewat tasfiyah. Dipilih mana yang Islam yang murni dengan yang ya imitasi ataupun yang merupakan ajaran bid'ah yang disusupkan ke dalam diri. Ini sumbangsi yang luar biasa. Rasul SAW meskipun dalam keadaan berjihad melawan orang kafir, ketika ada kemungkaran beliau larang, beliau tegas ingkari. Contoh kisah Dzatu Anwat, ketika sebagian yang baru masuk Islam ikut perang Hunain, mereka meminta kepada Rasul dibuatkan pohon keramat. Syirik ini. Namun mereka punya uzur karena mereka apa? Baru masuk Islam. Rasul mengingkari, tetap diingkari, nggak didiamkan. Padahal waktu apa? Waktu perang. Artinya apa? Nahi mungkar, membantah kesesatan, kapanpun dan dimanapun. Ini yang Rasul contohkan. Makanya kemarin waktu ada perang antara Hamas dengan Yahudi, ya, qatalahumullah, sebagian orang tidak terima ketika Hamas dikritik oleh ulama Masyaikh dakwah salafiyah. Ini lagi perang, nggak usah mengkritik Hamas. Maka dibantah oleh para ulama Masyaikh dakwah salafiyah. Rasul mencontohkan siapa yang lebih punya kecemburuan terhadap Islam daripada Rasul SAW. Tapi ketika perang ada kemungkaran, apalagi kesyirikan, tetap diingkari. Paham ya? Sekali lagi, tidak benar kalau ada kata-kata, ini kan kita lagi melawan Yahudi, nggak usah ya ngomong masalah ini sesat, ini mungkar, ini ya menyimpang. Kata para ulama tidak bisa. Rasul mencontohkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.